kana khuluquhul Quran, ialah akhlak beliau itu seperti Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ni ke? Al-Quran ni ke tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Sepinter apapun ulama tafsir dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa itu Quran, sahabat, tabi'in, ulama, semua ulama menafsirkan. Sangena lu kitab tafsir ni ke deneman buik, dan itu hanyalah sebagian, setetes dari ilmu yang berada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Nikah bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Ketampanan beliau tidak ada habisnya. Maka kita sudah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tidakkah kita untuk memperbanyak perintah itu? Ndek tenyerepek gen gawe ni ke nggih? Kurang lebih seperti ini ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaba ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaba syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya wahhab alhimna as-sawaba wa jannibna al-khata'a fi aqwalina wa af'alina wa harakatina wa sakanatina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan wa ikhlasan fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati ila hawlillah wa quwwatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Tiang ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang memberikan salam kemudian berjabat tangan, maka kedua orang itu akan diampuni dosanya. Dan diterangkan oleh ulama bagaimana pengampunan dosa itu, apakah sama-sama 50%? Tidak. Tapi dikatakan kalau mereka berjabat tangan, yang satu senyuman lalu lebih besar, perasaannya lebih indah, lebih bahagia, lebih welcome kalau bahasa sekarangnya, dia akan mendapatkan 99% pengampunan dosa, dan yang 1%. Kemudian sekarang kita tidak bersalaman, tapi paling tidak kita tunjukkan wajah welcome kita, sama-sama berbahagia. Yang ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bismillah, yang minta kepada semua jamaah, insyaallah kita ucapkan salah satu salawah dengan sirah yang sangat-sangat penuh keberkahan. InsyaAllah sirah ini punya dari Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Mahmud Abil Huda Al-Husaini. Sebelumnya bismillah kita ungkapkan, kita ucapkan bareng-bareng. Batu dari sana insyaallah akan mulai temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya tal'atal haqqi ya sayyidal khalqi ya mazhara sidqi ya miftaha kulli khairin wa rahmah wa barakah wa shifa wa faraj wa sa'ah wa rizq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang mempunyai salawat ini namanya ialah Syekh Mahmud Abil Huda Al-Husaini. Kemarin alhamdulillah tiang mendapatkan sedikit, bukan sedikit, dari rekaman beliau sedikit banyak faedah. Salah satu di antaranya
kita akan membahas salawat dan itu nanti ada kaitannya dengan faidah tafsir ini. Syekh Mahmud Abil Huda Al-Husaini mengatakan di dalam daras beliau bahwasanya saya ketika membaca Al-Quran mendapatkan satu ayat yang sangat-sangat mengetuk hati, kata beliau. Apa ayat itu? Ayat itu ialah fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Artinya ialah, maka janganlah kamu menyembah selain Allah, maka kamu menjadi orang-orang yang diazab. Artinya ketika seseorang menyembah selain Allah, dia termasuk ke dalam orang-orang yang diazab. Kemudian beliau menerangkan, kata diazab ini apakah sudah jelas maknanya diazab nanti di hari kiamat dengan masuk neraka? Apakah ada makna seperti itu? Tidak. Karena Al-Quran itu terkadang bahasanya ialah mujmal. Mujmal itu diumumkan agar semua makna bisa masuk. Maka kemudian beliau menerangkan, siapa-siapa yang menyembah selain Allah, menyembah di sini bukan sujud atau tidak, akan tetapi menjadikan selain Allah itu berada di dalam hatinya atau lebih besar di dalam hatinya. Termisal, Allah memanggil salat, Allah menyuruh untuk bersalawat. Dia ketika mendengar azan lebih mementingkan pekerjaannya, maka saat itu dia ialah hamba untuk pekerjaannya, bukan hamba kepada Allah. Dia masih dalam ranah hamba kepada Allah, tapi dia melebihkan kadar pekerjaannya dari panggilannya Allah. Maka di sini masuk ke dalam fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Atau Allah menyuruh bersalawat. Akan tetapi mohon maaf nih kan kaum yang adik-adik, kaum yang cewek-cewek, di sini ada salawatan, di sana ada konser. Ya. Maka akan termasuk menjadi orang-orang yang diazab. Diazab ini maknanya masih umum, bukan dengan api neraka nanti di hari kiamat, enggak. Tapi diazab ini bisa di dunia dan dengan apa yang ia cintai. Artinya kalau orang menyembah kepada selain Allah, orang itu lebih mementingkan harta, lebih mementingkan kedudukan, lebih mementingkan jabatan, lebih mementingkan apapun itu di hatinya selain Allah, maka Allah akan menjadikan ia ke dalam orang-orang yang diazab dengan apa yang ia cintai. Muntekangan lalu anak tebeh kadang iya sih bengel lalu jarina sakit atente. Maka menyayangi anak, kangen duk anak tadi ke, ya solah, ya tajahan si Rasul, tapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya kemudian dengan tema makna salawat? Nah, maka ayat di sini ialah menyembah, okay? Nah, kemudian salah satu di antara bentuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti salah satu dari makna salawat ini ialah apa? Ialah kita dihindarkan dengan salawat ini terhadap hal-hal yang membuat kita menuhankan selain Allah di dalam hati kita. Karena dengan kita memperbanyak lisan kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyibukkan kita hati kita dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya nanti hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala, selain cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu akan menghilang dan akan tergeser. Dan ini bisa dirasakan ibu-ibu semuanya, kalau kita rajin salawatan, kalau kita rajin salat, rajin salawat, rajin ikut majelis, nanti yang dulu misalnya kita menghambakan pokok ali-ali doang, ini kendak, besok insya Allah kebaya yang dia bayakan. Karena kalau dia hadir salawatan kebaya pakaiannya nih kan, dan itu berkaitan dengan salawat. Ini salah satu maknanya. Bagaimana kalau kita menyibukkan diri kita dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikah pengajian nikah la haula wala quwata illa billah. Dek ini tutup sih terbahas nggih. Makin amun pelinggih hadir di semua tempat, di semua pengajian, semuanya bahas salawat dan tidak ada ujungnya. Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan tetapi tiang ingin
memunculkan makna salawat, mengagungkan di hati kita dengan cara berfikir. Karena salah satu metode Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini diturunkan untuk itu, ialah agar kita berfikir. Ayat pertama turun, Iqra, bacalah, supaya kita bisa berpikir. Kemudian kebanyakan dari ayat Al-Qur'an, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tasma'un, afala yatadabbarun Al-Qur'an, tidakkah kalian melihat, mendengar, yang ujung-ujungnya nanti berpikir. Maka salawat nikah, kadang kalau kita hanya mendengarkan faidah-faidahnya saja tanpa kita ikut berpikir salawat itu seperti apa, masih agak kurang dia bisa untuk nyeleket le dalam hati ente nih kan. Lagu insyaallah nane coba terpikiran. Langkah pertama yang menyuruh salawat nih ke siapa? Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Allah ialah, kita semua tahu Allah itu bagaimana. Kadarnya Allah itu Allah, ya. Allah maha ini, Allah maha ini, Allah maha itu, Allah maha segalanya. Allah bisa memberikan apapun. Sekarang neke amun temikir nggih. Ini sebelumnya tiang mohon maaf. Alhamdulillah tiang ada teman datang jauh-jauh dari negeri Thailand nih kan nggih. Nah, insyaallah kalau tidak faham bahasa Sasak, faham bahasa Indonesia, insyaallah dapat berkah salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bos kita saja misalnya yang menyuruh kita melakukan nikah, dak-dakan nanti jelas pegawai lagu bos, terkenal kerang berbeng, terkenal loma, terkenal none, nyerepek tegawe nih kan nggih. Nikah bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita untuk melakukan hal itu, dan Allah di dalam permintaannya untuk meminta kita melakukan itu, melakukan yang namanya salawat ini, hanya di dalam hal perkara salawat Allah mengatakan sesungguhnya saya sudah lebih dulu melakukan hal itu. Apa Allah mengatakan? Innallaha, sesungguhnya saya Allah sudah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat juga bersalawat, maka salawatlah kalian. Nah nika ayat nika insyaallah hendak bahas panjang lebar, lagu temikir nika. Allah wah bejulu. Nggih. Yang pertama Allah. Yang seandainya saja bos teh nyuruhan ngenongane gente nyerepek lalu. Nika Allah yang memberi kita rizki, Allah yang memberi kita napas tanpa pernah kita minta. Pernah tiang baca sebuah kisah bahwasanya di Arab Saudi ini ada orang sakit. Orang sakit sesak nika. Tama rumah sakit, oh nikah harus dikadu napas oksigen nikah. Kemudian setelah nikah, tesodoran ajin bayahan 2 tabung nikah semene juta. Akhirnya apa? Beliau menangis si toa nikah. Kemudian ketika beliau menangis, dokter wah mun dede arah de kemben wah bayah bahasan dokter. Apa bahasan dengan toa nikah? Dan orang tua ini bisa mengatakan hal seperti ini karena hatinya berpikir. Kembali kepada hati yang berpikir ialah hati yang selamat. Beliau mengatakan apa? Allah, ternyata nanet yang sadar kesolah kebaik nah Allah tipak tiang. Tabung oksigen narak 2 semene ajin. Po ite bilang jelo tanpa tuah meminta ni ke tebeng gratis. Hanya diminta oleh Allah, diminta salat 5 waktu, tunaikan ini, kalau bulan puasa, kalau waktu kalian segang, salawat. Bahasan Allah nih kalau dalam Al-Quran. Dan sering kita bahas nih ke hukum salawat bagaimana. Seumur hidup wajib 1 kali. Minimal 1 kali seumur hidup. Aib seorang muslim tidak pernah bersalawat di dalam hidupnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut wajib kita untuk bersalawat. Nikah yang pertama dari faedah tafsir yang tadi. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita bersalawat nikah? Kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tiang ulang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin alhamdulillah kita telah mendengarkan bahwasanya ketika nama Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, paling dek berusaha pura-pura khusyuk di dalam hati ente. Atau mun terseriuk aran tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabe mun bahasa kasarna tepeler. Nggih?
tekilang amun bahasa amain namun bahasa Arab nika tepedasan nika nggih. Adik napa? Adik berharap lemak le akhirat. Ketika nika kita di absen satu persatu, Rasulullah sedang duduk di atas singgasananya, kemudian Rasulullah ketika mendengar nama kita, oh ini dia yang dulu ketika disebutkan namaku dia mendengarkan secara sesama panggil. Atau ketika di absen semuanya di padang mahsyar, Rasulullah melihat kita, dia yang dulu ketika melihat namaku, dia umatku, dia meluaskan pandangannya terhadap namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb. Permintaan dari siapa dan untuk siapa? Rasulullah ini kalau kita mau bahas tidak ada ujungnya. Ya. Akhlaknya Rasul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kana khuluquhul Quran. Ialah akhlak beliau itu seperti Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini Al-Quran ini tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Sepintar apapun ulama tafsir dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa itu Quran, sahabat, tabi'in, ulama, semua ulama menafsirkan. Sangana lu kitab tafsir ni ke deneman buik, dan itu hanyalah sebagian, setetes dari ilmu yang berada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Nika bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Ketampanan beliau tidak ada habisnya. Maka kita sudah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tidakkah kita untuk memperbanyak perintah itu? Ndek tenyerepek gen gawe nika nggih. Kurang lebih seperti nika. Kemudian salawat nika apakah hanya kata Allahumma sholli ala Muhammad atau hanya bernyanyi nika atau bagaimana? Hakikat salawat yang hakiki nika seperti apa? Nggih. Jadi yang namanya salawat nika berasal dari kata salah atau wasalah, ada kaitannya. Intinya ialah ketika kita bersalawat, kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat yang hakiki ialah ketika kita bisa menghubungkan diri kita kepada Allah melalui perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan kita memperbanyak ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita ikuti dengan mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti dengan mengisi diri kita, hayalan kita, pikiran kita, semua yang ada di dalam diri kita dengan hal-hal yang berbau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka kita dengarkan salawat ini, hati kita menjadi tenang karena kaitannya kepada Allah. Inna salataka sakanul lahum. Nika bahasa firman Allah di dalam Al-Quran yang namanya salah nika doa kebaikan. Sesungguhnya salawatmu kepada mereka itu ialah ketenangan buat mereka. Bagaimana kalau salawat itu dari dirimu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah hati kita ini untuk tenang dan tenteram. Nggih. Maka insyaallah nanti mungkin kita request sedikit ya dari saudara-saudara. Masya Allah ini mafia salawat ini. Jadi saya sempat termenung nih mendengar kata mafia salawat nih. Di kata mafia salawat nih tiang mendapatkan pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat merubah sesuatu hal sejelek apapun, bahkan bukan beliau, tapi dengan sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Kembe adik yang kena meni. Kata mafia ni ke mulai apa? Penjahat wah pokok siaran mafia ni ke. Tapi ketika dia disandingkan dengan kata solawat, belum Rasulullah turun tangan, hanya masih kata solawat yang berkaitan dengan Rasul, mafia solawat menjadi sesuatu yang dirindukan. Padahal mula penjahat hati mafia ni ke kan? Masya Allah, ni ke salah satu berkah solawat. Maka kalau kita memperbanyak solawat di dalam diri kita, searan doang bau nanu apalagi diri kita insyaallah nggih. Insyaallah maka kita hadir niat di sini bismillah. Nika mafia salawat, kita sama-sama bersalawat, kita perbaiki diri kita, kita perbaiki hati kita, kita perbaiki dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di bulan yang mulia ini, diri kita, keluarga kita, kampung Karangpanas nika masyaallah. Yang berpantun sekecil nggih. Buah mentimun, buah nanas. Ya, itu namanya buah-buahan. Tiang milu-miluan nih kali arak tuan guru le lombok tengah nih yang serius.
tetet selapun wah bepantun nih ke akhir-akhir itu namanya buah-buahan bahasa ini boleh ditiru nih kan nggih. Dari tadi yang mau mikir gimana tapi bukan ahli berpantun tiang nggih. Nah, karena pantun nih ke masya Allah nih ke hanya orang-orang yang bercerdas saja yang bisa. Kurang lebih seperti ini ke ya. Insya Allah kita tidak berperpanjang kalam, tidak memperpanjang, tapi insya Allah makna dari makna salawat itu satu saja kita renungkan. Fadilah yang bembe tahu anu le masjid gente dahid doang. Lagu terenungi saya isa besuruh tipak sahi. Dan ini ke tipak sahi efeknya. Semua sudah kita bahas secara rinci tadi. Sekarang mari kita amain. Mari munde ya pura-pura khusyuk. Ini kan nggih jamaah nggih. Nah, insya Allah kita dengarkan salawat, nanti insya Allah kita akan request yang bisa masuk ke ranah-ranah hati kita insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.